Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di kelas matematika. Sekarang kita akan mempelajari mengenai berbagai bentuk pecahan. Simak baik-baik ya penjelasannya. Nah, jenis pecahan yang pertama adalah pecahan biasa. Nah, bentuk pecahan ini ada yang murni dan tidak murni. Yang dimaksud dengan pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Contohnya 2/6. 2 ini pembilang dan 6 ini penyebut. Pembilangnya itu lebih kecil dari penyebutnya, ya. Ini disebut pecahan murni. Dan yang disebut pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Misalnya 6/2. Kita balik ya. 6 ini sebagai pembilang dan 2 ini sebagai penyebut. Dan pembilangnya itu nilainya lebih besar dari penyebutnya. Itu perbedaan antara pecahan murni dan tidak murni. Selanjutnya ada pecahan campuran. Yang dimaksud dengan pecahan campuran ini adalah bentuk bilangan bulat dan pecahan. Ya. Jadi misalnya kita ambil contoh yang ada di dalam buku. Ya, jadi pecahan campuran ini bisa kita ambil dari pecahan tidak murni ya, yang di atas ini, selama pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Seperti itu. Contoh yang ada di buku misalnya 7/3. Nah, seperti kita tahu, 7/3 ini sama dengan 7 dibagi 3. Ya, kita bisa jadikan sebagai seperti ini, 7 dibagi 3, hasilnya 2. 2 kali 3 hasilnya 6, sisa 1. Oke, nah jadi 7/3 kita ambil hasilnya dulu berapa? 7/3 hasilnya 2, sisanya 1. Nah, untuk pernya ini kita ambil lagi penyebutnya, tetap sama ya. 2/1/3 ini sudah dalam bentuk pecahan campuran. Bentuk yang ketiga pecahan itu ada pecahan desimal. Pecahan desimal itu adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Misalnya dalam buku tertera contohnya 3/10. Ini sama dengan 3/10. Tapi biar lebih gampang kita ambil saja angka 3-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita lihat ada berapa nol. 10 itu cuma ada 1, berarti hanya 1 angka di belakang koma. Seperti itu. Terus di depannya kita tambahkan saja 0. Nah, ini bentuk pecahan desimal. Misalnya 3/100. Kita tulis lagi 3. 100 ini nolnya ada 2, berarti harus 2 angka di belakang koma. Kalau 2 angka di belakang koma, tinggal kita tambahkan 1 angka lagi berupa 0, karena tidak memiliki nilai kalau 0 itu. Jadi, kita kasih komanya di sini. Jadi, 2 angka di belakang koma sama ada 2 angka 0 ya. Terus kita tambah lagi 0 di depan. Nah, ini bentuk pecahan desimal dari 3/100. Contoh lain adalah 25/100. Ya. Nah, tinggal kita tuliskan dulu angka 25-nya. 100 di sini ada 2 angka, 2 0. Berarti 2 angka di belakang koma ya. Berarti 1 2. Kita tulis komanya di sini. Tinggal tambah 0 di depannya. Seperti itu.
Nah, bentuk terakhir dari pecahan adalah persen. Kita harus ingat bahwa persen itu sama dengan per 100. Nah, misalnya contohnya 8%. Contohnya 8% sama dengan 8 per 100. Ya, ini lebih mudah. Terus 25% sama dengan 25 per 100. Ini tinggal kita sederhanakan ya. Masih ingat untuk menyederhanakan? Ya, dibagi dengan angka yang sama sampai tidak bisa dibagi lagi. Misalnya kita bagi dengan angka 25 1 per 4. Nah, ini udah bentuk paling sederhana dari 25%. Sudah mulai paham ya untuk bentuk pecahan. Sekarang tinggal kalian mengaplikasikan pemahaman kalian dengan mengerjakan soal yang ada di halaman 12 di buku paket matematika kelas 4. Ini ada berbagai jenis pecahan yang harus kalian selesaikan. Kamu akan memberikan contoh di setiap soalnya, satu saja untuk kalian perhatikan dan jadikan sebagai acuan untuk mengerjakan soal-soal yang lainnya ya. Misalnya contoh nomor 1. Soal nomor 1 ini, misalnya yang A, tuliskan bentuk pecahan campuran dari pecahan berikut. Ingat, untuk membuat satu pecahan campuran itu bilangan pembilangnya itu harus lebih besar daripada penyebutnya. Misalnya yang 5 per 2. Nah, ini kebetulan ya, 5 lebih besar dari 2. Jadi kita bisa lihat 5 bagi 2 itu kita dapat berapa? Misalnya 2 hasilnya. Ya. 5 bagi 2 hasilnya 2, sisanya 1. Pecahannya penyebutnya tetap ya, 2. Jadi 5 bagi 2 itu hasilnya 2, sisa 1 per 2. 2, 1 per 2. Itu untuk nomor 1. Kerjakan selanjutnya ya. Yang nomor 2, tuliskan bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran berikut. Contoh 1, 4 per 5. Nah, kalau tadi dari pecahan biasa ke pecahan campuran, kalau yang ini campuran ke biasa. Sama saja, kita cuman harus mengerjakan seperti ini. Kita bisa kerjakan dengan cara seperti ini. Ini yang angka 1 adalah bilangan bulat. Oke, angka 1 ini adalah bilangan bulat. 4 per 5 adalah bilangan pecahannya. Nah, yang angka 1 ini sebagai bilangan bulat, kita kalikan terlebih dahulu ke penyebutnya. Ya. 1 dikali 5, setelah itu kita tambahkan ke pembilangnya. Ya. Jadi 1 dikali 5 ditambah 4. Hasilnya berapa? Betul, 9 ya. 1 kali 5 tambah 4 hasilnya 9. Tapi kan tetap harus dalam bentuk pecahan. Per pecahannya di sini kan penyebutnya per 5 ya. Penyebutnya 5. Jadi kita tulis lagi 5. Seperti itu. Nah, ini sudah dalam bentuk pecahan biasa. Jadi kalikan dulu bawah, baru tambah atas. Hasilnya menjadi pembilang di pecahan selanjutnya. Selanjutnya nomor 3. Tentukan pecahan desimal yang sesuai dengan gambar berikut. Misalnya di sini ada yang A ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini mau bikin kotaknya 1. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu yang ini ambu kasih warna, misalnya ambu arsir, sesuai dengan contohnya soalnya. Nah, ini tinggal kita hitung saja. Yang berwarna itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4. Ya.
4 dari berapa kotak keseluruhan? Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kotak. 4 kotak yang diwarnai dari 10 kotak. Ya, nah seperti ini. Sama dengan, ini kan dalam bentuk desimal ya. Nah, tadi kata Ambu, dari pecahan ke desimal, itu persepuluhan, perseratusan, lebih mudah ya. Nah, jadi kita tuliskan dulu angkanya, 4, kita lihat ada berapa 0, 10 cuma 1, berarti hanya satu angka di belakang koma. Angka 4-nya saja, lalu kita tambahkan 0 di depannya. Seperti itu. Selanjutnya untuk nomor 4 ya. Nomor 4 itu, tuliskan cara membaca bilangan desimal berikut. Ini gampang banget. Yang A misalnya ini. Tinggal kita baca aja. 0,2. Seperti itu. Ya. Yang B juga C sampai F. Sama seperti itu pengerjaannya. Terakhir, nomor 5. Dalam 100 gram kacang tanah mengandung 28 gram protein, 18 gram karbohidrat, 43 gram lemak, dan sisanya zat-zat lain. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari berapa banyak zat-zat lain. Ya. Jadi sisa dari setelah ada karbohidrat, protein, dan lemak ini ya. Kita kurangi dulu 100 dikurangi 28, kurangi 18, kurangi 43, hasilnya itu 11. Nah ini zat lain. Ya. Oke, misalnya ditanyakan persentase untuk protein ya. Kita tinggal buat pecahannya. Pecahan dari kacang tanah ini karena seluruhnya ada 100 gram ya. Ini ambil lupa. Nah, kita lihat yang protein ada 28 gram dari 100 gram. Oke. Karena bentuk persentase itu bentuk persen, jadi kita kalikan dengan 100%. Seperti itu ya. Nah, ini tinggal kita bagi ke bawah. Yang 100-nya bagi 100, hasilnya 1 kali 28. 1 kali 28 hasilnya 28%. Untuk yang A ditanyakan kandungan lemak dalam kacang tanah, yang B kandungan zat-zat lain. Nah, ini ya, yang 43 sama yang 11. Itu, selamat mengerjakan.